Saya Brian dan Karisma. Saya Miftah Mufid Hanjini. Kami dari tim SMK Muhammadiyah 7 Gonalegi, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan pada sepeda motor. Pemeriksaan dan penyetelan merupakan bagian dari perawatan berkala. Dengan melakukan perawatan berkala secara rutin, kendaraan kita akan lebih aman dan umur kendaraan kita lebih panjang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan pada sepeda motor Yamaha Jupiter ini. Yang pertama, tarikan dari sepeda motor ini terasa berat. Yang kedua, suara mesin lebih kasar. Dan yang ketiga, lampu penerangan jarak dekat mati atau putus. Serta yang terakhir, rem berbunyi mendecit. Oke, itulah permasalahan dari sepeda motor Yamaha Jupiter ini. Sekarang, mari kita cari penyebabnya dan memperbaikinya. Berikut ini adalah langkah-langkah penyetelan celah katup pada sepeda motor Yamaha Jupiter. Yang pertama, buka baut kap crankshaft. Selanjutnya, buka baut kap timing mark. Selanjutnya, buka baut penutup katup. Setelah selesai membuka baut-baut penutup, langkah selanjutnya, putar crankshaft ke arah kiri. Lalu, tepatkan tanda TMA atau tanda T pada rotor generator dengan tanda penepat yang terdapat pada tutup magnet. Selanjutnya, lakukan penyetelan dengan mengendorkan mur pengunci menggunakan kunci ring 8. Masukkan thickness gauge atau ruler di antara ujung batang klep dan ujung baut penyetel. Lalu, putar baut penyetel searah jarum jam hingga didapat kelonggaran yang sesuai spesifikasi. Di sini, spesifikasi jarak kerenggangan katup sepeda motor Yamaha Jupiter Z adalah 0,8 mm untuk katup hisap dan 0,10 mm untuk katup buang. Selanjutnya, tahan baut penyetel menggunakan tappet adjuster agar setelan tidak ikut berputar dan kencangkan mur pengunci. Dan periksa kembali celah katup. Jika sudah, putar kembali crankshaft 2 kali putaran dan periksa kembali celah katup. Jika celah berubah, lakukan kembali langkah penyetelan hingga didapat hasil yang sesuai. Jika celah katup tidak berubah, lakukan langkah selanjutnya. Jika sudah selesai dan didapatkan hasil yang sesuai, tutup kembali baut penutup katup. Sebelum dipasang, jangan lupa bersihkan terlebih dahulu permukaan dan baut penutup katup. Setelah itu, tutup kembali baut kap crankshaft
dan baut kap timing mark. Itulah langkah-langkah penyetelan celaka tub pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z. Langkah-langkah dari pemeriksaan kualitas busi. Yang pertama, lepaskan kap atau tutup busi, lalu lepaskan busi. Selanjutnya, periksa elektroda dan insulator dari busi. Di sini busi terlihat kering, mengindikasikan campuran ban bakar dan udara terlalu kurus. Bersihkan busi menggunakan sikat kawat. Lalu, ukur celah busi dengan thickness gauge. Jika di luar spesifikasi, setel kerenggangannya. Di sini celah atau kerenggangan busi 0,6 sampai 0,7 mm. Dan yang terakhir, pasang kembali busi serta kap atau tutup busi. Berikut ini adalah langkah-langkah dari pemeriksaan oli mesin. Lepaskan dipstick dan bersihkan sisa oli pada bagian batang dipstick. Selanjutnya, masukkan dipstick ke lubang tanpa memutar dipstick. Selanjutnya, cabut dipstick dan periksa kualitas dan periksa jumlah oli harus berada di antara batas atas dan batas bawah. Lalu, jika kualitas oli dan jumlah oli sudah berada pada batas bawah, segeralah ganti oli. Di sini, dikarenakan kualitas dan jumlah oli masih bagus, maka tidak perlu melakukan penggantian oli. Dan yang terakhir, pasang kembali dipstick. Berikut ini adalah langkah-langkah dari penyetelan karburator. Yang pertama, putar setelan gas atau throttle stop ke dalam sehingga didapat sekitar 3500 rpm. Selanjutnya, putar pilot air screw ke dalam hingga menutup dengan sempurna. Lalu, putar pilot air screw keluar sesuai dengan spesifikasi standar, yaitu 2,5 kali putar. Dan yang terakhir, putar setelan gas atau throttle stop screw keluar sehingga didapat putaran ideal dengan spesifikasi 1400 sampai 1600 rpm. Berikut ini adalah langkah-langkah dari pemeriksaan rem depan. Yang pertama, periksa ketinggian minyak rem dengan melihat garis horizontal lower level pada reservoir tank. Di sini terlihat minyak rem masih berada di atas lower level. Selanjutnya, buka baut kaliper rem, lalu lepaskan kaliper rem. Selanjutnya, buka klip pengunci dan baut retaining kanvas rem serta buka kanvas rem. Lalu, periksa kondisi brake pad pada indikator keausan brake pad. Di sini terlihat kanvas rem depan masih bagus. Batas ketebalan kanvas rem depan adalah 1,5 mm. Selanjutnya, pasang baut dan klip pengunci retaining kanvas rem, lalu pasang kanvas rem. Dan yang terakhir, pasang kembali kaliper rem dan baut kaliper rem. Berikut ini adalah langkah-langkah dari pemeriksaan rem belakang. Yang pertama, buka mur penyetelan rem, batang rem, pir penekan, washer, dan pin. Lalu, buka mur batang torsi rem, washer, baut batang torsi rem, dan batang torsi rem. Selanjutnya, kendorkan mur pengunci penyetel rantai kanan dan kiri. Selanjutnya, buka mur as roda belakang, washer, as roda belakang, dan kolar. Lalu, lepaskan rantai dan lepaskan unit roda belakang. Selanjutnya, lepaskan unit plat kanvas rem. Di sini terlihat tromol dan kanvas rem sangat kotor. Ini yang menyebabkan ketika dilakukan pengereman berbunyi mendecit dan kondisi kanvas rem masih layak digunakan.
Lalu, bersihkan kanvas rem, plat sepatu rem, dan tromol rem. Pasang unit roda belakang, pasang rantai. Selanjutnya, pasang as roda belakang. Dan batang torsi rem. Yang terakhir, pasang kembali mur penyetel rem, batang rem, per penekan, washer, dan pin. Lalu, setel jarak bebas rantai sesuai spesifikasinya. Berikut ini adalah langkah-langkah dari penggantian bohlam lampu depan. Yang pertama, lepaskan unit lampu depan. Selanjutnya, lepaskan holder bohlam lampu. Lalu, lepaskan bohlam lampu depan. Selanjutnya, periksa bohlam lampu menggunakan multitester. Di sini terlihat pada bohlam lampu depan posisi dekat mati dan posisi jauh masih hidup. Selanjutnya, pasang bohlam lampu. Lalu, pasang holder bohlam lampu dan penutup bohlam lampu. Dan yang terakhir, pasang kembali unit lampu depan. Berikut ini adalah langkah-langkah dari pemeriksaan baterai. Yang pertama, lepaskan cover penutup baterai. Lalu, ambil multitester dan posisikan selektor multitester pada posisi DC volt. Selanjutnya, periksa tegangan baterai. Di sini, tegangan baterai masih di atas 12,4 volt. Kesimpulannya masih bagus. Lalu, periksa tegangan pengisian baterai pada 5000 rpm dan hasilnya harus di bawah 15,5 volt. Dan di sini terlihat tegangan baterai di bawah 15,5 volt. Kesimpulannya masih bagus. Yang terakhir, rapikan multitester dan tutup kembali cover penutup baterai. Oke, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyetelan, didapatkan penyebab permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, tarikan terasa berat. Penyebabnya adalah setelan campuran bahan bakar yang kurang sempurna atau terlalu irit. 2. Suara mesin kasar. Penyebabnya adalah celah katup yang terlalu renggang. Dan yang ketiga, lampu penerangan jarak dekat mati dikarenakan lampunya putus. Dan yang terakhir, rem belakang berbunyi melejit dikarenakan kapas rem belakang kotor. Itulah permasalahan yang ada pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z. Sekian video dari tim kami tentang tune-up atau perawatan berkala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.